Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Handoyo Suryo Laksono dengan NIM 102119055. Di sini saya akan mengerjakan tugas TKTE dengan mempresentasikan judul tema saya yaitu penilaian dampak energi storage system ISS terhadap pencapaian tujuan Sustainable Development Goal atau SDG. Tema yang akan saya bawakan yaitu ada latar belakang, selanjutnya ada blok diagram sistem, selanjutnya ada pengoperasian ISS, selanjutnya ada keterkaitan dengan SDG, selanjutnya ada kesimpulan. Latar belakang dari tema yang saya ambil, di sini adanya produksi dan penyimpanan pemanasan global itu menjadi hot news atau perbincangan di kalangan masyarakat ataupun kalangan peneliti pada lingkungan dan ekonomi. Namun bila sistem penyimpanan energi storage system ini digunakan pada bagian base baterai energi storage system yang tepat, ini dapat memungkinkan peralihan ke sumber energi terbarukan yang andal dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi gas rumah kaca ini bisa terjadi pada sektor listrik ataupun transportasi. Permintaan baterai pada sektor transportasi atau sektor di dunia ini itu meningkat 25% per tahun. Dan BES dapat mengurangi emisi karbon di sektor tersebut. Namun BES juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adanya berbagai sektor yang harus diatasi di masa depan energi berkelanjutan. Tentang bagaimana pengolahan BES di masa depan itu sendiri untuk lingkungan. Sampai saat ini belum ada sistematis yang mengkaji sejauh mana pengaruh BES terhadap seluruh aspek pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi sebagai 169 target dari 17 SDG. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi implikasi bagaimana penggunaan BES dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan target SDG. Di sini adanya blok diagram. Tentu BES sendiri itu bisa berfungsi dan terus berjalan dengan adanya kontrol sistem yang dipengaruhi oleh SOC ref, VREF, dan FREF yang akan memasuki inverter dan memiliki looping tertutup. Di sini ada pengoperasiannya ISS, ada 5 step pengoperasian ISS, itu ada identifikasi kebutuhan sistem, yang dimana sistem ini menjadi langkah pertama untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem untuk mengatur bagaimana microgrid berjalan. Ini termasuk menentukan kapasitas penyimpanan energi yang diperlukan dan jenis baterai yang akan digunakan. Selanjutnya ada perencanaan sistem. Setelah kebutuhan sistem ditentukan, maka akan dilanjutkan untuk merencanakan sistem ISS, yang dimana tentu untuk memilih komponen seperti inverter dan pengontrol daya, serta desain sistem keseluruhan. Selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi sistem. Setelah perencanaan selesai, selanjutnya ada sistem ISS yang harus diinstal dan dikonfigurasi dengan benar. Hal ini seperti ada pemasangan baterai, inverter, dan peralatan lainnya, serta pengaturan sistem pengendalian. 4. Uji coba dan verifikasi. Dilanjutkan uji coba dan verifikasi setelah semua instalasi selesai. ISS harus diuji dan verifikasi untuk memastikan bahwa alat atau sistem ini berfungsi dengan baik. Ini melibatkan pengujian dengan variasi beban dan pengukuran efisiensi sistem. 5. Ada pengoperasian dan pemeliharaan. Setelah uji coba
ISS dilakukan dan divalidasi, maka dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaan ISS. Itu meliputi antara pemantauan dan pengontrolan sistem secara teratur serta peralatan dan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada keterkaitan dengan SDG. Di sini tentu ISS atau dalam tanda kutip di sini saya menjelaskan dengan BES itu memiliki keterkaitan dengan SDG. Yang dimana SDG itu memiliki 17 poin, yaitu dari no poverty hingga partnership for the goals. Itu memiliki pondasi atau pembicaraan kepada masyarakat dengan 3 pilar, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pertama ada lingkungan. Pada lingkungan sendiri, ini diambil dengan 3 poin pada poin SDG, yaitu ada poin 13, 14, dan 15. BES di sini memiliki dampak negatif, yaitu mengandung bahan beracun dan mudah terbakar. Penggunanya memerlukan konsumsi daya yang tinggi. Yang ketiga itu menghasilkan gas emisi rumah kaca yang tinggi. Yang keempat ada pengangkutan dan pembuatan baterai juga dapat melepaskan gas buang dan polutan ke lingkungan yang berkontribusi terhadap efek gas rumah kaca. Namun, dalam kelompok lingkungan, BES itu dapat memberikan manfaat bagi 45 target atau 45% dari SDG, seperti mengurangi gas rumah kaca dari bahan bakar tradisional dan meningkatkan energi terbarukan. Tapi di balik itu semua, BES terdapat dampak negatif, yaitu 10 target atau 37%, seperti pengurangan bahaya terkait iklim dan toksisitas manusia. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan dampak negatif dan positif ini untuk mencapai SDG. Yang kedua ada poin sosial. Pada poin sosial ini, kami mengambil 9 poin SDG. Ada poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima, poin keenam, poin ketujuh, poin ke-11, dan poin ke-16. Poin-poin ini memberikan kesimpulan dan kalkulasi tentang bagaimana beberapa dampak positif pada pencapaian beberapa SDG dalam kelompok masyarakat. Pada poin sosial ini, BES memiliki 82 target dalam kelompok ini, sehingga itu melihat keseluruhan target antar pencapaian untuk BES. Di dalam 82 target ini, terdapat 33 target atau 41% dapat diuntungkan dari penggunaan BES. Namun, teridentifikasi memiliki dampak negatif terkait 11 target atau 14%. BES ini mempengaruhi energi terbarukan dan EV tentunya, dan menjadi populer untuk menggantikan sumber daya yang konvensional karena lebih fleksibel dalam menyimpan dan menjadikan daya. Penggunaan BES dapat membantu akses pasokan listrik yang lebih bersih dan andal tentunya di seluruh dunia. Tentu BES sendiri mempunyai kerugian atau tantangan yang sangat besar, yaitu modal yang tinggi. Tapi hal ini bisa ditutupi dengan pengoperasian BES yang memakan waktu dan terus-menerus, sehingga akan menjadi lebih murah jika menghadapi masa depan. Dan BES sendiri itu pada tingkat sosial itu bisa dapat membantu tingkat pendidikan masyarakat. Bagaimana bisa? Karena dengan sistem energi yang dapat masuk listrik ke sekolah setempat dan memberikan dampak yang lebih besar pada pembangunan lokal. 3 ada ekonomi. Pada ekonomi, di sini kami mengambil 6 poin SDG, yaitu ada 8, 9, 10, 12, 17. BES
pada poin ekonomi ini memiliki 60 target dalam kelompok ekonomi. Aplikasi BES menawarkan peluang ekonomi berupa ada penggunaan tenaga kerja langsung dari masyarakat terpencil, terus ada material dan perusahaan lokal, terus adanya pemilik lokal, dan selanjutnya layanan bank lokal. Bisa dilihat bahwa poin-poin ini akan mensejahterakan bagian-bagian masyarakat yang berada daerah distrik dengan jangkauan terkecil. BES dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur yang andal pada tentunya daerah-daerah yang dituju dan berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mendukung kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi, tentu peneliti melihat pemanfaatan BES telah menunjukkan peningkatan dalam hal infrastruktur daerah dan mendukung pembangunan sosial, seperti lingkungan pada daerah Afrika Sub-Sahara. BES telah membantu meningkatkan jaringan teknologi telekomunikasi di daerah pedesaan dengan berfungsi sebagai base station mobile hybrid untuk memberikan daya agar jaringan telekomunikasi dapat bekerja. Di sini dalam kesimpulan ini terdapat 5 poin, yaitu adanya bagaimana komitmen sebuah organisasi, baik itu publik, non-publik, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dan mengembangkan standar dan persyaratan rantai pasokan litium dan kobalt yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya mitigasi yang dapat berkelanjutan untuk pada sektor pembangunan baterai sendiri. Ini menjadi fundamental pada rantai nilai baterai secara keseluruhan. Maka kolaboratif untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan sistem energi dan transportasi di masa depan. Yang ketiga, adanya tentunya mewujudkan perjanjian Paris 2015 dengan gimana sih caranya menciptakan rantai nilai baterai yang melingkar, rendah karbon dan bebas polusi. Tentunya harus adanya kolaborasi. Yang keempat, adanya potensi baterai untuk berkontribusi pada pengurangan emisi gas karbon, yaitu dengan evaluasi kemungkinan ekonomi sirkular untuk baterai. Kolaborasi berbagai tingkatan juga dibutuhkan untuk menentukan persyaratan berkelanjutan untuk desain dan biaya transaksi yang lebih rendah tentunya untuk penggunaan kembali dan daur ulang baterai EV. Negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah perlu juga didorong oleh negara-negara berpenghasilan lebih maju untuk berkomitmen meningkatkan penggunaan BES dan elektrifikasi transportasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.